Topik kali ini tentang Qt Object Model. Jadi kita akan belajar apa sih Qt Object Model di dalam framework Qt ini. Kita tahu bahwa QObject itu sebenarnya adalah base class dari semua objek yang ada. Jadi Qt library ini semua objeknya inherit secara implisit atau secara eksplisit dari QObject ini. Jadi hampir semua itu terdiri dari QObject ini, mulai dari event, signal, slot, property, bahkan untuk melakukan memory management. Dan QObject ini memang hampir sebagian base class dari objek-objek yang ada semua, mulai dari data container, key string, key list, dan key chart dan sebagainya. Ini semua inherit daripada QObject. Dan secara arsitektur bahwa QObject itu di instance secara individual, artinya kalau misalkan saya punya ada objek namanya key, push button itu adalah inherit dari QObject. Ketika key, push button itu di instant, maka QObjectnya juga terinstant. Bahkan untuk yang lain, objek misalkan button dan sebagainya itu tetap mempunyai objek key objeknya terpisah, sehingga di situ ada namanya QObject name dan instant dan sebagainya, itu bisa tahu. Nah, ketika kita melakukan copy constructor seperti yang C++, maka ini secara QObjectnya itu terpisah ya. Jadi walaupun mungkin beberapa properti objeknya sama, tapi QObjectnya itu terpisah. Nah, ini yang sangat smart di dalam arsitektur QObject seperti ini. Dan di dalam QObject sendiri juga implement untuk introspection ini seperti C++, dan setiap QObject juga punya meta object yang berisi informasi kelas-kelas tersebut. Ini terjadi class name, inherited, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa tahu ketika misalkan punya aplikasi source-nya dan header-nya di-compile jadi objek ini dan di-link jadi executable, maka si compiler juga menghasilkan meta objek ketika objek-objek ini inherit daripada QObject secara eksplisit ya, dan dia menghasilkan mocks cpp seperti ini di dalam foldernya itu. Dan kalau kita perhatikan misalkan kita punya seperti ini, dan kita lihat bahwa kalau saya compile seperti ini, dia punya objek kelas main window, main.cpp, main window.cpp, ini adalah bawahnya dia. Nah, kita juga bisa tahu bahwa hasil nanti dibaginya ini, dia selain menghasilkan exe, dia juga mengenerate meta objek di sini yang namanya itu, kalau kita lihat di sini mocks sebagainya. Kalau kita misalkan balik sini, maka dia menghasilkan mock ini adalah nama dari filenya. Misalkan dalam kondisi seperti ini, dia main window, dia adalah menjadikan mocks underscore main window.cpp. Dan kalau kita lihat ya, isinya adalah metadata yang ada yang digunakan di dalam kelas seperti ini. Dan metadata ini nanti kita bisa gunakan di dalam code kita. Dan fitur untuk introspection ini itu digunakan untuk melakukan dynamics language binding ya. Jadi kita bisa lihat misalkan apakah objek ini inherits daripada string ini, kita bisa tahu langsung bahwa ini apakah inherit tidak. Nah, kita bisa gunakan ini dynamics language ya. Dan kita juga bisa tahu index enum dari kelas seperti ini. Ini mungkin kita bisa langsung. Dan selain itu, QObject juga punya properti getter sama setter ya. Kita bisa set, misalkan saya punya properti adalah text ini, dan kita mau mengisi, kita bisa lewat namanya set text melalui slot seperti ini. By default, kalau misalkan kita ngikutin standar ya, kalau namanya color ya, ini adalah set color.
Kalau boolean is enable, jadi set enable untuk melakukan set propertinya. Dan ini juga kenapa kita perlu setter di sini. Artinya dengan kondisi pendekatan seperti ini, kita bisa menambahkan suatu bisnis proses atau validasi. Let's say misalkan kita mau set transfer money, di mana kita set money-nya, maka kita bisa cek apakah uang yang mau ditransfer itu apakah saldonya terpenuhi atau tidak. Nah, kita bisa lakukan validasi di sini. Termasuk kita bisa mengubah sesuatu hal untuk objek lain. Getter juga sama, secara tidak langsung kita juga bisa melakukan indirect, atau kita bisa menambahkan suatu validasi tertentu. Misalkan kalau misalkan nilai size-nya itu -1, ya kita bisa set bahwa by default adalah 0, jadi kita nolkan daripada -1 yang tadi. Ini kita bisa lakukan di getter method ini. Dan property juga mempunyai metadata seperti ini, makro ya, untuk kita bisa define pada property seperti ini. Nah, untuk menggunakan property ini kita bisa lewat direct ya, jadi misalkan key string text saya mau ambilkan langsung dari teksnya, dan untuk mengisinya kita bisa set text untuk nilai dari label itu sendiri. Pendekatan kedua, kita juga bisa menggunakan meta infonya, jadi misalkan key string object property, pastikan nama name-nya adalah text to string. Ketika kita mau set nilainya, kita juga set property teksnya, jangan pastikan sama nilainya dari hello world. Atau kita juga bisa lakukan discover property, jadi kita bisa lakukan searching untuk beberapa meta propertinya. Ini bisa seperti ini, tapi memang pada kenyataannya banyak menggunakan secara direct atau meta info kalau kita misalkan kompleks ya objeknya. Dan satu fitur lagi, dia juga support untuk property dynamic property ya, seperti yang kita bisa define lewat seperti ini ya. Ini salah satu fitur dari Qt ini. Kita bisa set name dan value nya. Nah, kemudian kita juga bisa dynamic property names untuk mengetahui list daripada property yang dimiliki. Dan kita juga bisa melakukan custom property dengan menggunakan key property seperti ini, namanya apa, value-nya dan sebagainya. Kita bisa set key property-nya, dan kita bisa set nilai konstruktornya kalau kita bisa set nilainya di awal di sini. Dan kita bisa set untuk setter method dan get-nya untuk secara langsung di sini. Dan implementasinya daripada kelas ini ya mirip seperti kita mendefine suatu kelas, ada angle-nya, key rel ini untuk returnnya seperti ini. Kalau set angle ya kita bisa nilainya masukkan ke property atau kita langsung do something di sini. Dan satu lagi mengenai custom property untuk enumeration, kita bisa tambahkan key enums di sini ya, angel modes. Nah ini maka kita bisa define public enum angel, namanya sesuai dengan yang diinginkan nama enumnya. Jadi kita bisa gunakan makro ini untuk mendefine enumeration. Oke, itu adalah objek model pada Qt.